مسجدنا هذا مسجد الإخلاص لنطلب العلم من علوم الشرعية صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد الذي أرشدنا من الظلمة إلى النور بوسيلة دين الإسلام. أما بعد، إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وصحبه الكرام شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين ونوصل خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. Para jamaah kaum muslimin, segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam ini kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dapat menunaikan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin, para jamaah sekalian, kita lanjutkan lagi masih meneruskan tentang arkanus shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal julusu bainas sajdataini wa tuma'ninatu fihi. Wal julus duduk bainas sajdataini antara dua sujud. Ketika kita ruku lalu iktidal, sesudah iktidal kemudian kita sujud, setelah sujud duduk, setelah duduk terus sujud lagi. Nah, ini yang dimaksud dengan wal julusu bainas sajdataini, duduk di antara dua sujud. Waktu ma'ninatu fihi, dan pada saat duduk itu tuma'nina, ya. Artinya ada jeda waktu, tidak boleh duduk terus langsung sujud lagi. Nah, makanya ada bacaannya. Duduk antara sujud itu sebagai simbol tuma'nina. Nah, ini merupakan rukun daripada rukun-rukun sholat. Penjelasannya namanya syarah. Kalau tadi kalimat yang berbunyi wal julusu bainas sajdataini wa tuma'ninatu fihi, itu disebut matan. Ya. Baru syarahnya min arkanis sholati al julusu bainas sajdataini, termasuk daripada rukun-rukun sholat adalah duduk antara dua sujud. Apa landasan dan dasarnya? Yang menjadi dalil, menjadi dasar, menjadi landasan adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi
Tsummarfa hatta taqtadila jalisa. Kemudian angkatlah. Angkat artinya bangun sesudah sujud. Hatta taqtadila jalisan, sehingga duduk tegak. Ya, duduknya tegak. Itu sujud. Habis sujud Allahu Akbar. Ya, duduknya itu yang tegak. Maka sabda Rasulullah hatta taqtadila, hingga iktidal artinya tegak lurus. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, jadi di riwayat lain bunyinya hatta tatma'inna jalisan, sehingga duduk tumanina. Tsumma al-dzalika fi sholatika kulliha, kemudian lakukanlah itu semua di dalam sholat kamu. Kita diperintah oleh Rasulullah untuk melakukan semua itu dalam semua sholat, termasuk juga sholat sunnah, bukan hanya sholat wajib. Sholat wajib dengan sholat sunnah malah jumlahnya banyak. Sholat sunnah, sholat sunnah yang setiap waktu, yang setiap hari ada, itu adalah sholat duha. Bukan setiap waktu, artinya setiap hari. Kemudian ada lagi sholat tahajud. Itu sholat sunnah yang bisa dilaksanakan setiap malam. Sholat sunat taubah itu juga bisa setiap saat, setiap hari. Ada sholat-sholat sunnah yang hanya dikerjakan pada waktu-waktu tertentu, seperti sholat taraweh, gerhana matahari, gerhana bulan, istisqa, termasuk juga sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Insyaallah sebentar lagi, ya hanya tinggal beberapa minggu, kita sudah akan memasuki bulan Dzulhijjah. Di mana bulan Dzulhijjah itu di dalamnya ada yang dinamakan Idul Adha. Kita disunahkan untuk sholat Idul Adha. Selain disebut Idul Adha, juga seringkali disebut Idul Kurban. Nah itu. Bahkan bapak-bapak, para jamaah sekalian, kalau di Arab, Saudi Arabia itu antara Idul Fitri dengan Idul Adha itu lebih ramai Idul Adha, bukan Idul Fitri. Karena saya punya paman dulu tinggal di sana selama 6 tahun, ya. Kalau Idul Fitri biasa saja, tapi kalau Idul Adha itu luar biasa, karena menyangkut juga pelaksanaan ibadah haji. Waktu sholat pas hari raya Idul Adha itu, jamaah haji tidak ada yang di Mekah. Jamaah haji semuanya saat itu berada di Mina, ya di Mina. Masih kawasan Mekah, tapi maksudnya bukan di sekitaran Mekah dalam pengertian seperti di hotel atau di Masjidil Haram, tidak. Ya. Mina dan Arafah, Musdalifah itu juga masih kawasan Mekah. Sehingga saat tanggal 10 Dzulhijjah, para jamaah haji itu posisinya
ada di Mina. Tanggal 8 Dzulhijjah berangkat ke Arafah. Malam 9-nya itu bermalam di situ, tidur di Arafah. Tanggal 9 siangnya setelah sholat zuhur melaksanakan salah satu rangkaian wajib rangkaian haji, yaitu rukun haji wukuf di Arafah. Nanti sesudah selesai sholat maghrib keluar dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Di Muzdalifah tengah malam setelah lewat jam 12 baru meninggalkan Muzdalifah untuk menuju Mina, yaitu untuk persiapan besok paginya melaksanakan rangkaian wajib haji yang namanya melempar jumroh. Dan tanggal 10 itu hanya satu jumroh, namanya jumroh Aqobah. 7 kali lemparannya, tapi hanya jumroh Aqobah saja. Begitu sudah jumroh Aqobah, maka pulang ke tenda, kain ikhramnya sudah bisa dilepas. Itu ta'alul awal. Nah, ta'alul awal itu semuanya sudah dihalalkan kecuali satu yang masih tidak diperbolehkan, yaitu hubungan suami istri. Nah, nanti ta'alul keduanya yaitu setelah tawaf ifadah. Begitu tawaf ifadah berarti sudah selesai pelaksanaan ibadah haji. Nah, beberapa hari yang lalu, sekitar 2 minggu ya, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu, saya ini diundang ya oleh salah seorang jamaah haji yang saya pimpin tahun 2015 ya. Ini tinggalnya masih di daerah Sunter sini, namanya Pak Haji Sofyan ya. Waktu itu berangkat sendirian reguler ya, lewat pemerintah. Kalau sekarang berangkat sama istrinya dan lewat haji plus, itu artinya travel, bukan pemerintah. Saya tanya berapa hari, dia bilang 28 hari. Kapan berangkatnya? Tanggal 25 saya keluar dari rumah, tapi nanti berangkat ke bandaranya tanggal 28. Loh, iya, katanya nginep dulu di hotel sini di Kemayoran 3 hari. Itu sebenarnya apa kegiatannya? Kalau terkait dengan manasik haji kan sudah sebelumnya. Jadi seperti itu. Kalau dia 28 hari dan 3 harinya nginapnya di Mekah atau di Madinah, kan hotelnya lebih mahal. Makanya diinepin dulu di sini 3 hari. Jadi keluar dari rumahnya itu tanggal 25, tapi berangkatnya tanggal 28. Terus dihitung secara keseluruhan 28 hari. Tapi di sananya cuma 25 hari karena yang 3 hari sudah nginep di hotel Kemayoran. Pinter ya. Sebab kan sebenarnya kan kalau sudah ke sana sudah ada nilainya. Nilainya Pak, 3 hari lumayan sudah dapat ibadah kan. Nah, kan gitu kan. Tapi di sini diinepin di hotel sini di Kemayoran. Bapak-bapak. Jadi Idul Adha. Nah, Rawahus Syaikhoni, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Istilah As-Syaikhoni itu untuk Bukhari dan Muslim.
hadisnya biasanya disebut Shahihaini. Orangnya yang meriwayatkan ini, istilah yang dipakai adalah asy-syaikhani. Wa fi Shahihaini, dan di dalam Bukhari Muslim, dalam Shahihaini, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah SAW idza rafa'a ra'sahu, apabila mengangkat kepalanya, lam yasjud, maka beliau tidak sujud hatta yastawiya jalisan, sebelum duduk lurus. Jadi belum sujud lagi. Ketika Rasulullah bangun dari sujud terus duduk, belum sujud lagi sebelum duduknya lurus tegak. Jadi duduk tegak, setelah duduk tegak baru sujud lagi. Itu yang dinamakan tumanina. Maka baca doa, ya, setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, satu kali bisa, cuma sunnahnya tiga kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, lalu Allahu akbar. Nah, untuk duduk tumanina. Di dalam tumanina itu maka ada bacanya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wasubni watini wa'afini wa'fu'an. Itu doa semua. Nah, jadi yang dibaca itu semuanya doa. Maka di dalam pengertian bahasa, sholat itu sebenarnya ad-du'a'u wal istighfar. Pengertian sholat, permohonan, doa itu artinya permohonan, wal istighfar, dan permohonan ampun. Jadi istighfar dengan doa itu beda banget. Kalau istighfar itu artinya mohon ampun kepada Allah, tapi kalau doa sifatnya umum. Doa untuk kebaikan, doa terhindar dari musibah, ya, doa untuk mendapatkan rezeki, doa untuk menjadi orang yang senantiasa taat, doa supaya selamat dunia dan akhirat. Itu doa. Nah, doa itu bahasa Arab. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, pengertian doa itu adalah tolabul fi'li minal adna ilal a'la. Sebuah permohonan, sebuah permintaan dari bawah ke atas. Dari bawah itu maksudnya manusia. Minta untuk dilakukan, mohon untuk dikerjakan. Yang memohon, yang meminta itu yang ada di bawah manusia, yang dimohon ada di atas, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya permohonan bisa saja dikabulkan, bisa saja tidak. Nah, karena itu maka ada syaratnya supaya doa kita ini dikabulkan oleh Allah. Apa? Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi ujibu da'watad da'i idza da'an, saya akan mengabulkan semua hamba-hambaku yang bermohon, yang memohon, yang meminta, yang berdoa. Tapi ada syaratnya, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
syaratnya yang pertama, penuhi permintaan Allah. Jadi kalau Allah kepada manusia namanya bukan doa, namanya amar, perintah. Penuhi perintah Allah. Yang keduanya, kita harus yakin apa yang kita mohonkan, apa yang kita memohon berdoa itu Allah kabulkan. Jadi jangan kita berdoa begini, Pak, sesudah berdoa itu syaratku, Pak, kira-kira doa saya ini dikabulkan oleh Allah apa enggak ya? Itu namanya ragu. Yakin. Hanya saja Allah mengabulkan permohonan hambanya itu, kita ini, itu tidak sama seperti Allah mengabulkan permohonannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad doa sekarang juga langsung. Nah kalau kita belum tentu, bulan depan belum tentu. Bahkan kadang-kadang bisa saja 1 atau 2 tahun kemudian. Bahkan kitanya sudah lupa bahwa itu adalah 2 tahun lalu permohonan kita baru dikabulkan. Gitu. Nah, jadi kita harus yakin apa yang kita mohonkan, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bapak-bapak kembali lagi ke sini tadi, idza rafa'a ra'sahu lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Beliau kalau mengangkat kepalanya dari sujud, maka tidak langsung sujud lagi sebelum duduk tegak dengan bacaan tadi Rabbi firli warhamni dan seterusnya. Doa permohonan dari awal isinya doa-doa semua. Sholat, makanya orang yang sholat itu sedang berkomunikasi dengan Allah. Nah kalau kita sholat di sini, lagi sholat di depannya itu banyak orang atau orang jalan lalu lalang, kita terganggu Pak. Tapi ketika kita berada di Mekah, di Masjidil Haram, nggak bisa sholat kayak begini. Apalagi pas di pelataran dekat Ka'bah, kita lagi sholat, orang jalan di depannya. Cuma karena memang di sana sentralnya, artinya dekat, pusarannya itu dekat, itu memang berbeda rasanya. Sentralnya itu ada di sana. Orang ketika menangis di depan Ka'bah itu bukan di dramatisir, ya. Tapi memang menangisnya benar-benar keluar dari dalam lubuk hati, menyadari dirinya akan kesalahan-kesalahan, menyadari akan dirinya kehilafan dan dosa-dosa. Maka ibaratnya kalau orang sudah di sana, dari sini ke sana melakukan ibadah haji atau umroh, itu namanya dicuci lah, cuci, udah dicuci hati kita itu. Nah, ketika dicuci hati kita dan kemudian kita telah mendapatkan predikat haji mabrur, bagaimana kita setelah pulang di sini menjaga kemabrurannya? Karena al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur balasannya tidak lain adalah surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau 59 juta hajinya mabrur, dibalas oleh Allah surga. Dan itu kita doakan semua yang menunaikan ibadah haji itu bisa melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan dengan baik dan sempurna. Atau ini
tanggal berapa? Tanggal 29. Apa masih gelombang pertama atau gelombang kedua ini? Kalau ini sudah masuk di gelombang kedua, berarti mereka yang berangkat itu sudah tidak ke Madinah lagi, langsung ke Mekah. Bagi yang gelombang kedua, nanti ke Madinahnya belakangan. Setelah selesai pelaksanaan ibadah haji semuanya, baru ke Madinah. 8 hari di Madinah untuk melaksanakan arba'in, artinya sholat 40 waktu. Wallahu a'lam. Wal julusul akhiru. Nah, kalau tadi kan duduk di antara dua sujud, yang sekarang ini wal julusul akhiru, duduk yang terakhir. Wa tasyahhudu fihi, dan tasyahud di duduk yang terakhir. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan saat duduk terakhir itu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-qu'udul ladzi yaqubuhu salamu wa tasyahhudu fihi. Jadi duduk yang diiringi oleh salam dan tasyahud di dalamnya. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi, di dalamnya kullun wajibun, semuanya itu hukumnya wajib. Duduknya, tasyahudnya, sholawatnya itu wajib. Tapi kalau kita sedang sholat maghrib, tasyahud awal, nah ya ini kan tasyahud akhir, ada tasyahud awal. Kalau sholat subuh itu sudah langsung tasyahud akhir, karena cuma dua rakaat. Kalau yang zuhur, asar, maghrib, isya, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Tasyahud awalnya ini tidak termasuk rukun. Makanya ketika orang sholat maghrib umpamanya 3 rakaat, di rakaat yang kedua kan duduk untuk tasyahud awal, tapi dia lupa, langsung berdiri. Jadi di rakaat yang kedua sama seperti rakaat yang pertama, itu sholatnya tetap sah. Tapi nanti karena dia lupa, nanti membaca sujud sahwi. Nah kalau sudah terlanjur pakai berdiri, apalagi sudah membaca bismillah, nggak boleh duduk lagi. Jadi waktu sudah berdiri, ingat loh, ini kan rakaat yang kedua tadi nggak duduk, nggak tasyahud awal, terus langsung turun lagi, nggak boleh. Langsung dilanjutkan bacaannya Al-Fatihah, surat berikutnya langsung tasyahud akhir. Sebelum salam baca sujud sahwi, sujudnya dua kali. Jadi untuk menambal sujud sahwi itu, untuk menambal kelupaan yang terdapat pada waktu sholat itu. Jadi ada 2 yang diganti dengan sujud sahwi. Pertama, lupa karena tidak tasyahud awal. Yang kedua, lupa karena tidak membaca doa kunut pada waktu sholat subuh. Itu pun kalau kita sudah terbiasa sholat subuhnya pakai kunut. Kalau tidak terbiasa pakai kunut, ya nggak ada sujud sahwi.
Ini ada saya ingat juga nih Pak ya. Kembali lagi ke jamaah haji tahun 2015 daerah Jakarta Suter daerah sana itu ada seorang jamaah haji kalau setiap subuh itu nggak mau sholat di Masjidil Haram, alasannya nggak ada kunutnya. Ya, alasannya nggak ada kunutnya. Kita jangan seperti itu. Orang sholat di sana di Masjidil Haram itu perbandingannya 100.000 dibandingkan sholat di masjid lain. Jadi jangan karena tidak kunut kemudian kita tidak sholat jamaah. Itu tentang perbandingan sholat di Masjidil Haram dengan sholat di tempat lainnya yang sampai 100.000 kali. Disampaikan kepada anak kecil yang sudah yang sudah menginjak, sebentar lagi menginjak remaja. Yaudah kalau gitu enak ya sholat itu bisa 1.000. Itu sudah nggak usah sholat lagi. Dijawabnya malah begitu. Cukup sudah di situ sholat sekali saja sudah ribuan kali. Jadi udah nggak usah sholat lagi. Dia nggak paham. Nah, wal muradu bit tasyahhud. Nah, yang dimaksud dengan tasyahhud adalah at-tahiyyatu. Tahiyat. Di dalam Al-Qur'an ada ayat yang berbunyi wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw misliha. Jadi kalau kalian diberikan sebuah penghormatan, jawablah penghormatan itu yang lebih baik atau setidak-tidaknya sama. Penghormatan itu umpamanya Assalamualaikum. Nah, minimal jawabnya Waalaikumsalam. Kalau akan lebih baik lagi jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang memberikan salam itu sunnah, jawabnya wajib. Tapi pahalanya lebih banyak yang memberikan daripada yang menjawab. Itu namanya penghormatan. Jadi ketika Rasulullah Mi'raj langsung mendapatkan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Mi'raj Rasulullah. Jadi naiknya Rasulullah. Kalau Isra-nya itu kan perjalanan mendatar dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah dari Masjidil Aqsa langsung ke Sidratul Muntaha, ke roh-roh menghadap Allah memberikan penghormatan. Dan Rasulullah sholat bersama para nabi, para rasul di sana. Artinya sholat dengan arwahnya para nabi, para rasul. Kalau para nabi, para rasul itu sudah meninggal dunia. Nah, Rasul, nabi, umat Islam atau manusia apapun agamanya yang dari Nabi Adam sampai sekarang meninggal dunia, itu sekarang itu belum ada yang di surga ataupun neraka. Belum ditempati, masih hidup di alam barzakh. Ini ada seseorang yang ceramah, yang pidato, yang menyampaikan materi ceramahnya bahwa dia bisa melihat seseorang sedang disiksa di neraka hanya melihat dari apa? Balik jubahnya.
Jadi itu bapak-bapak namanya cerita-cerita yang tidak ada dasarnya. Dan banyak sekali. Bisa ke surga pulang balik, bisa dapat rantai emas, ya, bisa mikrot sehari 70 kali. Ini orang-orang Indonesia ini doktrin terus seperti itu. Nah, kita harus melakukan sesuatu, menerima sesuatu yang harus ada jelas dalilnya. Ya, nggak boleh menerima doktrin-doktrin seperti itu yang kadang membuat orang tersebut akhirnya tidak menjadi orang yang cerdas menerima doktrin-doktrin tersebut. Nah, jadi ayat yang dimaksud dengan tasawuf itu at-tahiyyat. Wa aqalluha, paling sedikit bacaan tahiyat itu adalah at-tahiyyatu lillahi salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu paling sedikit. Nah, yang sempurna biasa kita baca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nah, ketika Rasulullah mendapatkan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat Mi'raj itu, yaitu dengan ungkapan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, salam sejahtera untukmu wahai Nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, rahmat Allah dan keberkahannya. Tapi Nabi Muhammad bukan hanya untuk dirinya saja. Waktu itu Rasul jawabnya Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Jadi salam sejahtera, keselamatan itu bukan hanya untuk Nabi Muhammad, bukan hanya untuk dirinya saja, tapi Rasul minta kepada Allah termasuk salam sejahtera untuk hamba-hamba Allah yang sholih. Ketika memberikan penghormatan kepada keluarganya sampai kepada Nabi Ibrahim, Rasulullah pun minta kepada atau untuk umatnya, untuk kita semua. Nah, makanya bapak-bapak, para jamaah sekalian, Rasulullah itu lebih mengutamakan umatnya. Menjelang wafatnya saja yang dipanggil umati, bukan memanggil istrinya, bukan memanggil anak-anaknya. Nah, ini ungkapan Rasulullah umati dipelintir oleh orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah. Yang mengaku loh. Dipelintirnya apa? Kenapa Rasulullah tidak memanggil istriku, anakku, keturunanku? Dipelintirnya oleh mereka, pelintir pemahaman, karena dzurriyyahnya sudah dijamin masuk surga. Kalau istrinya dan dzurriyyahnya yang benar, itu memang iya. Tapi kalau orang yang cuma ngaku-ngaku, nggak bisa ngaku-ngaku itu.
Dan Rasulullah itu tidak membedakan apakah dia umatnya, sahabatnya atau anaknya. Sampai pada suatu saat Rasulullah pernah menyampaikan begini, "Lau saraqat Fatimatu binti laqattu yadaha." Andaikan Fatimah putriku mencuri, akan kupotong tangannya. Itu artinya apa? Ada sebuah pelajaran dari sini bahwa Rasulullah itu tidak membeda-bedakan. Kalau itu perbuatan tidak benar, walaupun yang melakukan anaknya tetap akan dilaksanakan hukum. Jadi kok kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa kalau yang mencuri keturunan Rasulullah itu tidak apa-apa. Bahkan juga keturunan dari Rasulullah, walaupun dia gila, walaupun dia bodoh, itu masih lebih utama dibandingkan 70 kiai yang alim. Nah ini juga mereka doktrin-doktrinkan kepada orang-orang awam. Nah padahal hadis Allah mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ketika Rasulullah menyampaikan ajaran Islam, kemudian Rasulullah menghilangkan rasis, Rasulullah menghilangkan apa? Sekte-sekte apa namanya? Kalau di dalam agama Hindu apa? Kasta-kasta kan itu. Sudah tidak ada lagi kasta. Sehingga karena kasta itu sudah dihilangkan, seperti Bilal bin Rabah, itu orang Afrika, orang hitam, ya. Dia budak, ya. Dia budak, hamba sahaya, tuannya itu namanya Umayyah. Kalau budak dengan pembantu itu beda. Kalau pembantu kan cuma tenaganya saja yang dibeli. Kalau budak itu harus nurut semuanya, sama dengan majikannya, sama dengan tuannya. Mau diperlakukan apa saja, termasuk keyakinannya harus sama. Itu sudah masuk Islam, begitu bersama-sama dengan Rasulullah, walaupun dia orang Afrika, ya, tapi budak itu bisa duduk berderetan berdampingan dengan Rasulullah, menunjukkan bahwa di sini tidak ada kasta, tidak ada kelompok yang paling mulia. Di sini mengalir darah suci Rasulullah. Artinya apa? Dia mengaku bahwa dia sebagai kasta yang paling bagus, yang paling unggul. Tidak sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhan nas, ya, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah itu hanyalah orang-orang yang bertakwa. Maka kemudian ditambah lagi bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia, yang menjadikan manusia itu derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan karena keturunannya, bukan karena nasabnya. Sehingga inilah yang disebut membangun kesetaraan. Islam mengajarkan kesetaraan. Kalau dulu ada kasta-kasta, itu kasta tertinggi namanya apa di agama Hindu itu? Brahma. Ya, Brahma itu berarti kastanya orang-orang yang hidupnya itu sudah gak mikirin dunia, itu mikirinnya agama saja. Itu Brahma. Di bawahnya Ksatria,
yaitu para penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin. Ada kata sudra dan lain sebagainya. Maka manusia itu bertingkat-tingkat. Nah, pedagang, pegawai, pegawai negeri, pemimpin, orang yang kastanya paling tinggi itu adalah yang agama itu. Tapi di dalam Islamnya sama semuanya. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi paling minimal sedikit at-tahiyatu lillahi salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah sesudah itu baru membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ada yang berpendapat yang keduanya itu tidak dibaca, asyhadu tidak apa-apa. Jadi maksudnya begini, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ada yang berpendapat seperti itu, adalah pendapatnya Imam Nawawi. Jadi persaksiannya itu di depan. Maka bedanya apa sebenarnya? Ketika asyadunya diulang dengan asyadunya sekali. Kalau asyadunya diulang itu berarti muqayyad. Nah, jadi ada sebuah ikatan terbatas, bukan mutlak. Contohnya begini, ada ayat atiqullaha wa atiqur rasul, baru wa ulil amri minkum. Dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran atiqullaha, kita diperintah taat kepada Allah, wa atiqur rasul, diperintah taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, diperintah taat kepada pemimpin. Tapi yang disebut hanya dua kali atiqullah wa atiqur rasul. Yang ulil amrinya diperintah taat juga, tapi tidak disebut. Itu artinya apa? Yang ini muqayyad, yang dua gak pakai syarat lagi. Untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul tidak ada syarat harus. Tapi kalau untuk taat kepada pemimpin ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya kalau pemimpinnya itu taat kepada Allah. Makanya hadis Rasul mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak wajib taat kepada makhluk, kepada manusia, kalau manusianya itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kepada Rasulullah itu tidak ada syarat. Nah, ini penggunaan lafaz seperti itu. Kata qala Rafi'i, itu dikatakan oleh Imam Rafi'i. Wa qala Nawawi la yustaratu lahu asyhadu. Tapi Imam Nawawi berpendapat tidak disyaratkan menggunakan lafaz asyhadu, bal yakfi wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi menurut Imam Nawawi cukup dengan wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi asyadunya yang pertama saja, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Baik, Bapak-bapak hadirin, para jamaah sekalian sampai di sini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Ini khusus laki-laki. Ya. Jadi kalau sholat, kalau untuk pakai sarung itu perbatasannya sampai di mana sih?
apa lewat dari mata kaki, apa dari batas kaki gitu, batas mata kaki. Dan kadang-kadang kan ada yang sholat